Jadi kalau kita mau menikmati hidup, bisa bahagia, Anda harus jujur dan mampu menjaga mulut dusta, penipuan, dan suka berbohong. Nah, kita akan belajar mengenai pengertian bohong putih atau bohong demi kebaikan yang pertama. Semua bentuk kebohongan maupun bohong putih bukan berasal dari Tuhan. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan berkata kalau bicara tidak perlu ditambah-tambahkan, karena lebih daripada itu adalah dosa. Firman Tuhan sedang katakan kalau bicara tidak perlu direkayasa, karena lebih daripada itu berasal dari si iblis, si penipu. Iblis adalah bapa segala pendusta. Iblis adalah penipu yang ulung, yang menipu Adam dan Hawa dengan berkata bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kalau kau makan, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Malah kenyataan ketika manusia makan buah pohon pengetahuan baik jahat bukan menjadi seperti Allah, malah jatuh dalam dosa dan makin tidak mirip dengan Tuhan. Pada kenyataan ketika kita berdusta, kita sedang melakukan kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Ketika kita berdusta, kita semakin mirip dengan bapa segala pendusta. Tetapi ketika kita jujur, kita akan mirip seperti Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah bisa bohong. Dia adalah Tuhan yang tepat janji. Jadi barang siapa hidup dalam Tuhan, seharusnya tidak bisa berbohong. Kalau begitu, ketika kita berbohong, kita sedang hidup di luar Tuhan. Mungkin orang lain Anda bisa bohongi, tetapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Ingat, setiap dosa ada konsekuensinya. Memang setiap kebenaran ada upahnya, ada rewardnya, tapi setiap dosa ada ganjarannya, ada konsekuensinya. Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saat kita mengatakan kebenaran, maka Tuhan akan menambahkan yang baik dalam hidup kita. Tetapi saat kita mengatakan dusta, maka semua yang kita miliki akan dikurangi. Jadi kalau Anda melihat hidup orang lain makin diberkati, makin mengalami promosi, makin mengalami bahkan keharmonisan rumah tangga, karena mereka melakukan atau mengatakan kebenaran. Tapi kalau kita melihat ada orang yang rumah tangga gagal, sekalipun dia sudah menikah berkali-kali, ada orang yang bisnisnya gagal, tidak pernah berhasil, ada orang yang pelayanannya pun tidak pernah berbuah, pasti orang itu selalu mengatakan yang tidak jujur. Orang jujur akan menuai kepercayaan, sedangkan pembohong akan menuai ketidakpercayaan. Orang jujur selalu dikejar-kejar, dicari orang, diinginkan orang, sedangkan pembohong dihindari orang. Saya punya ayah kerja sebagai finance di sebuah perusahaan sejak dia lulus kuliah, bahkan sampai dia pensiun. Banyak perusahaan dari Australia dan Indonesia yang meminta beliau kerja di perusahaannya karena dia terkenal dengan kejujurannya. Kalau Anda di masa pensiun masih dicari orang, berarti Anda adalah orang yang jujur. Karena orang yang jujur selalu dicari-cari orang, dinantikan banyak perusahaan, dikejar banyak orang-orang untuk bekerja di perusahaannya, untuk bisa dipercayakan pada posisi-posisi yang penting. Sedangkan pembohong tidak akan pernah dipercayakan orang-orang. Dahulu kala hiduplah seorang remaja yang nakal dan usil. Suatu sore ketika sedang sendirian, sang remaja tersebut berpikir bagaimana bisa menyusahkan orang-orang yang sedang beristirahat di malam hari. Dia pun keluar dari rumah, melalui jalan yang sepi. Dia berteriak, "Tolong, tolong, ada harimau menerkam saya." Mendengar teriakan remaja tadi, semua orang di kampung tersebut lari keluar dari rumah dengan membawa senjata di tangannya. Melihat semua orang tersebut keluar, sang remaja malah tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada orang itu, "Akulah harimaunya." Mendengar itu, semua penduduk kampung menjadi kecewa dan kembali ke rumah masing-masing. Merasa apa yang dilakukan tersebut cukup menyenangkan dirinya, sang remaja tersebut jadi mengulangi perbuatannya lagi. Sampai beberapa kali selalu hasil mengecohkan penduduk kampung itu. Sampai pada suatu sore, ketika sang remaja sedang berjalan di jalan yang sepi, tiba-tiba muncul
seekor harimau beneran dan hendak menerkam dan mengejar remaja ini. Melihat harimau tersebut, sang remaja tersebut berteriak dan minta tolong, tolong, tolong. Dia ketakutan berseru dengan keras, tolong, tolong, ada harimau mengejar aku. Namun ketika penduduk mendengar suara yang sangat mereka kenal, maka mereka berpikir paling-paling si anak kurang ajar itu sedang mempermainkan kami lagi. Singkat cerita, sang remaja akhirnya mati diterkam oleh harimau yang ganas, karena tidak ada seorang pun yang keluar untuk menyelamatkan anak itu. Dari kisah ini sedang mengajarkan untuk jangan suka berbohong, karena selain membuat orang jadi kecewa, ketika Anda susah, Anda tidak akan ditolong oleh orang lain. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau kita mau menikmati hidup, bisa bahagia, Anda harus jujur dan mampu menjaga mulut dusta, penipuan, dan suka berbohong.